Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kenapa kok dengan menyembah yang satu, misalnya Allah itu kok jadi tentram ini? Tentu ada sebabnya ini. Allah membuat satu perumpamaan ya, disebutkan dalam surat Az-Zumar. Bagaimana Allah membuat perumpamaan untuk kita semua, ayat 29 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka. Allah telah membuat suatu perumpamaan, yaitu seorang laki-laki atau seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat. Mutasyakisuna, yang saling berselisih. Warajulan salamal lirajul, dan seorang budak atau seorang budak yang hanya dimiliki oleh seorang majikan saja ini. Hal yastawiyani mathalan, apakah kedua orang itu sama sebagai perumpamaan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alias tidak. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui kalau perumpamaan itu adalah sangat penting ya. Nah, kalau kita cermati, ada orang yang Tuhannya satu, ada juga orang yang Tuhannya lebih dari satu. Maksud saya mengaku Tuhannya lebih dari satu ini. Itu justru kalau Tuhannya satu, itulah yang akan bisa meraih ketentraman, ketenangan ini. Bahkan Allah membuat satu ungkapan, syuraka mutasyakisun. Ya, beberapa majikan yang saling berselisih, alias beberapa Tuhan yang berbeda, itu loh. Coba kalau orang punya dua Tuhan, kemauan Tuhan dua Tuhan ini berbeda ini, tentu orang itu akan bingung. Karena kalau orang itu taat kepada satu Tuhan, sementara Tuhan yang lain punya kemauan yang berbeda, tentu orang itu lalu bingung. Karena sifat orang bertuhan itu adalah patuh kepada Tuhannya ini. Kalau orang percaya kepada dua atau tiga Tuhan, ya dia akan patuh kepada dua Tuhan. Sementara keinginan dua atau tiga yang dianggap sebagai Tuhan tadi itu berbeda ini. Satu bilang begini, ya suruh berjalan ke timur misalnya, yang lain menyuruh ke selatan ini. Kita kan bingung. Ya. Jadi dengan adanya kepercayaan kepada dua Tuhan atau lebih, itu justru membuat dirinya jadi bingung. Tapi kalau Tuhannya satu, coba kalau Tuhan satu, dia menyuruh sesuatu, ya menyuruh kita melakukan sesuatu, kita kerjakan, tak ada yang lain yang ikut campur tangan. Disitulah ketentraman akan bisa diperoleh nih. Nah, oleh karena itu justru dengan satu Tuhan itu akan membuat orang tentram. Mungkin kalau kita menengok ungkapan Sartre tadi di depan ya, bahwa orang akan menjadi bebas sebebas-bebasnya kalau tidak ada Tuhan. Maksudnya penting, maksudnya bagus. Hanya kalau dilihat dari realitas itu sulit untuk bisa diwujudkan ini. Karena manusia tidak punya argumen yang kokoh ya, yang bisa menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu masalahnya ini. Nah, karena apa? Kalau Tuhan tidak ada, lalu yang mengadakan siapa? Nah, kalau yang mengadakan itu alam, ya, alam mencipta manusia ini, ternyata alam juga tidak bisa begitu saja ini. Bahwa ketika lalu orang itu melihat proses bagaimana penciptaan manusia, asal usulnya dari kata tanah misalnya ya, itu bisa terjadi, tapi
di situ ada campur tangan hukum-hukum Tuhan yang mengatur semuanya itu. Sehingga lalu amat sulit dibayangkan kalau ada manusia tidak percaya kepada adanya Sang Pencipta ini. Bukti yang paling sederhana, paling konkret, yaitu bahwa manusia terpaksa tunduk kepada hukum yang tidak mereka percayai, yaitu hukum Tuhan ini. Nah, kalau orang sudah tidak percaya kepada hukum Tuhan, yaitu hak dia untuk tidak percaya ini. Tapi realitas menunjukkan bahwa manusia itu sendiri, siapapun orangnya, dia patuh kepada hukum Tuhan. Salah satu hukum Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap manusia yang hidup ini akan mengalami kematian. Nah, itu satu hukum Tuhan yang kalau kita lihat realitasnya ya, manusia di zaman dahulu, baik yang beriman yang tak beriman, ternyata mati juga ini. Artinya apa? Tunduk kepada hukum Tuhan ini. Nah, lain halnya kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu bisa membuktikan saya tidak percaya kepada Tuhan, dan buktinya saya bisa mengatur sendiri misalnya ini. Nah, coba bayangkan kalau manusia bisa membuktikan keyakinannya ini. Jadi saya kira ungkapan Sartre di atas ini ungkapan yang ya maksudnya baik, tapi basisnya yang kurang kuat ini. Nah, kalau saya singgung sedikit lagi, saya tambahkan ya, sunnatullah ya, yang disamakan dengan agama yang benar, agama yang lurus, itu sebenarnya adalah kausalitas. Kalau diterjemahkan menjadi kausalitas ini, Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pula yang mengaturnya. Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu, yakni makhluk, itu hadirnya karena dihadirkan oleh Allah. Dan bisa hidup seperti ini dengan berbagai macam perubahannya, itu karena diatur. Keteraturannya sangat ditentukan oleh peran Allah ini. Itu sebagai basis untuk memahami firman-firman yang lain ini. Oleh karena itu, apapun yang ada di Jakarta ini, fenomena apapun yang kita saksikan, itu tidak lain adalah berjalan dalam kerangka hukum kausalitas nih. Allah sebagai pengendalinya, kita harus memahami itu supaya kita bisa beradaptasi dengan perubahan, bahkan kita punya orientasi yang jelas, sehingga kita tidak akan menjadi korban. Karena kalau kita tidak memahami petunjuk Allah, kita akan hidup tak terarah, mengalami disorientasi, dan kita akan menjadi korban, berujung dengan kesengsaraan hidup, bisa di dunia dan juga apalagi bisa di akhirat ini. Saya kira itu mungkin apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.